Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kanca ngaji yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam hari ini Allah masih memberikan suatu kesempatan bagi kita untuk menambah ilmu, menambah amal di dalam kehidupan kita. Maka pada malam hari ini akan saya sampaikan tentang hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang 3 akhlak yang utama. Kemuliaan manusia sangat tergantung kepada ketakwaannya. Hal ini tercermin kepada akhlaknya yang mulia. Oleh karena itu, manusia harus memiliki akhlak yang mulia sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. An Ali radhiyallahu qala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ala adulluka ala akrami akhlaqid dunuba wal akhirah wal akhlaqil dunya wal akhirah anta silaman qata'aka wa tu'ti man haramaka wa anta fuwa amman dolamaka. Yang artinya, kanca ngaji yang dirahmati Allah, dari Ali radhiyallahu an yang berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maukah aku tunjukkan kepadamu atas semulia-mulia akhlak dunia dan akhirat, yaitu kamu menyambung kepada orang yang memutuskan hubungan kepadamu, kamu memberi kepada orang yang tidak mau memberi kepadamu, dan kamu memaafkan kepada orang yang berbuat dolim kepadamu. Hadis riwayat Tabrani. Kanca ngaji yang dirahmati Allah, ada 3 sifat yang menjadi akhlak utama bagi manusia di dunia maupun di akhirat. Yang pertama adalah menjalin hubungan, mesti orang itu memutuskan. Maka jalinan hubungan, apalagi terhadap keluarga, menjadi sangat utama untuk dilakukan. Meskipun terhadap orang yang memutuskan hubungan, karena dengan memutuskannya berarti membuat seorang tidak bisa masuk surga dan termasuk orang yang fasik. Kanca ngaji yang dirahmati Allah, sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah ayat 26 sampai 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahyi ayat riba masalam ma ba'udatan fama fawqaha. Fa ammal ladina amanu faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim. Wa ammal ladina kafaru fayaquluna mada aradallahu bihada masal yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira wa may yudillu bihi illal fasikin alladina yanquduna ahdallahi min ba'di misaki wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ardi ulaika humul khasirun. Kanca ngaji yang dirahmati Allah, di dalam ayat ini yang artinya sungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Tuhan mereka. Tetapi mereka yang kafir mengatakan,
Apakah maksud Allah menjadikan ini untuk perumpamaan? Dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkan Allah. Dan dengan perumpamaan itu pula banyak orang yang diberinya petunjuk. Dan tidak ada yang disesatkan Allah kecuali orang-orang yang fasik. Yaitu orang yang melanggar perjanjian Allah sesudah perjanjian itu teguh dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah kepada mereka untuk menghubungkannya dan membuat kerusakan di muka bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi. Konco ngaji yang dirahmati Allah, maka di sini diterangkan siapakah orang yang fasik tadi, yaitu orang yang pertama melanggar perjanjian Allah sesudah perjanjian itu teguh. Yang kedua apa? Memutuskan apa yang diperintahkan Allah kepada mereka untuk menghubungkannya dan membuat kerusakan di muka bumi. Mereka itulah orang yang rugi. Maka di sini kerugian bagi orang-orang yang memutuskan persaudaraan, memutuskan tali persaudaraan yang diperintahkan Allah untuk menyambungnya. Maka inilah salah satu sifat yang pertama, akhlak yang pertama bagi orang-orang yang selamat di dunia maupun di akhirat nanti. Konco ngaji yang dirahmati Allah. Kemudian yang kedua, memberi meski kepada orang yang tidak mau memberi. Ini tidak mudah, konco ngaji semuanya. Memberi bantuan merupakan sikap dan perbuatan yang sangat mulia. Apalagi bila dilakukan terhadap orang yang tidak suka memberi. Hal ini karena kebakilan bukanlah sesuatu yang baik. Konco ngaji yang dirahmati Allah, coba kita cek kembali. Ketika seseorang itu memberi, kadang-kadang kita memberi kepada seseorang itu karena balas budi. Ingat, balas budi. Ketika saudara kita yang memberi, kayak sok memberi, maka kita pun balas memberi. Tapi bagi yang tidak memberi, kadang-kadang kita tidak mau memberi. Maka disinilah sifat kemuliaan seorang mukmin, sifat akhlak di dunia maupun di akhirat nanti. Yaitu apa? Memberi orang yang tidak mau memberi. Coba kita coba. Insya Allah itu adalah kemuliaan yang luar biasa. Ketika kita memberi kepada orang yang tidak pernah memberi, maka itu akan menjalinkan sebuah hubungan yang sangat luar biasa. Kemuliaan, baik di dunia maupun di akhirat. Maka sebagaimana Quran Surat Muhammad ayat 38. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ha antum haula'i tut'auna litunfiqu fi sabilillahi wa minkum may yabkhal. Wa may yabkhal fa innama yabkhulu an nafsihi wallahu ghani wa antum fuqara. Wa in tawallaw yastabdil qauman ghairakum summa la yakunu amsalakum. Ingatlah, kamu ini orang-orang yang diajak untuk menafkahkan hartanya di jalan Allah. Maka di antara kamu ada yang kikir. Dan siapa yang kikir, sesungguhnya dia hanyalah kikir terhadap dirinya sendiri. Dan Allah lah yang maha kaya. Sedang kamulah orang-orang yang berkehendak kepadanya. Dan jika kamu berpaling, niscaya dia akan mengganti kamu dengan kaum yang lain. Dan mereka tidak akan seperti kamu. Konco ngaji yang dirahmati Allah. Di dalam ayat ini, kita diajak agar kita betul-betul memiliki akhlak tadi yang sangat mulia kalau kita bisa kerjakan, yaitu memberi
kepada orang yang tidak memberi. Maka disitulah letak daripada hati kita. Adakah rasa kebakhilan, kekikiran di dalam diri kita? Maka ketika kita bisa memberi kepada orang lain, apalagi bukan yang tidak pernah memberi, maka pastilah rasa kekikiran, kebakilan itu akan sirna di dalam diri kita. Maka apa yang muncul adalah kemuliaan, akhlak yang mulia. Maka ini sebagai akhlak dunia dan akhirat nanti. Kemudian yang ketiga, yaitu memaafkan mesti terhadap penganiaya. Maka ini suka memaafkan, apalagi terhadap orang yang berlaku tidak baik terhadap diri kita. Merupakan hal yang sangat baik dan sangat disenangi Allah. Mungkin kita dianiaya kepada orang lain, tapi apa? Memaafkan. Kira-kira mampu deh. Maka ini hanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada kita seorang mukmin. Agar betul-betul bagaimana kita sadar diri bahwa hanya kemuliaan di sisi Allah lah yang akan kita dapatkan. Ini disenangi. Sebagaimana firman Allah surat Ali Imran ayat 133 sampai 134. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadiminal ghaidha wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan bersegeralah kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang seluasnya langit dan bumi, dan disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapakah orang-orang yang bertakwa? Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Konco ngaji yang dirahmati Allah, di dalam ayat ini kita disuruh bersegera, cepat-cepat, agar apa? Menghadap kepada ampunan dari Tuhan, yang mana Allah sudah memberikan, menyiapkan surga yang seluas langit dan bumi, dan disediakan untuk orang yang bertakwa. Maka disinilah takwa harus diperhatikan di dalam diri kita. Ketakwaan adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Di dalam ayat ini disampaikan yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya. Menafkah, memberikan, termasuk membantu menolong saudara yang lain, baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Mungkin kadang-kadang kita penghasilannya lapang banyak, tapi kadang-kadang kita diberikan oleh Allah sedikit, maka mengikuti kondisi yang ada dan orang-orang yang menahan amarahnya. La taghdab walakal jannah. Janganlah kamu marah, bagimu surga, janji Allah. Dan memaafkan kesalahan orang. Dimaafkan. Mungkin ada orang yang menganiaya diri kita, maka harus dimaafkan. Memang ini tidak mudah, tetapi Allah menjamin itulah akhlak yang utama di dunia maupun di surga, di akhirat nanti. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Konco ngaji yang dirahmati Allah, maka hadis ini mengingatkan kita agar bagaimana
kita menjadi orang-orang yang mulia, ya. Mulia di dunia maupun mulia di akhirat nanti. Maka di sini akhirat dunia wal akhirah, ya. Kemuliaan di dunia, akhlakil dunia wal akhirah, yaitu akhlak dunia dan akhirat, ya. Semoga Allah memberikan kemudahan bagi kita untuk bersikap, untuk bisa mengamalkan daripada hadis Rasulullah ini, pesan Rasulullah ini. Maka hanya dengan pertolongan Allah lah kita akan bisa mengamalkannya, ya, dan bisa dimudahkan di dalam menjalankan kebaikan. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi diri saya dan bagi konco ngaji semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.